Yang pertama lensa. Ya, ini adalah lensanya. Kemudian yang kedua gripnya ini, bagian-bagian saja. Kemudian yang ketiga tombol lensa ada di sini. Ini tombol lensanya. Yang keempat stabilizernya ada di sini. Ya, stabilizer. Kemudian tombol flash. Ada tombol flashnya. Ini ada gambar kayak kilat, bisa kita tekan, nanti flashnya akan membuka. Kemudian shutter, tombol shutternya ada di sini. Ini tombol shutternya. Tombol dial, ini tombol dialnya. Kemudian tombol display, 8 tombol display ada di sini. Thumbnail, red eye view, red eye, anti red eye. Ya, ini ada kaca antara grip sama lensa kamera. Ini anti red eye. Ini flashnya, lampu flashnya. Kemudian tampak belakang. Tampak belakang ada viewfinder. Viewfindernya ini namanya viewfinder. Kemudian ada LCD monitor. Ini ada tombol navigasi, settingan navigasi. Kemudian ada tombol AV, di sini sudah ada nama-namanya. Ada tombol FN atau Q. Ya. Kemudian tombol menu, tombol live view ada di sini untuk melihat hasil cetakan kita, hasil pengambilan gambarnya. Kemudian tombol preview sama tombol hapus yang ada gambar tempat sampahnya. Ya. Setelah kita mengetahui bagian-bagian dari kamera tadi, fungsinya dari lensa dulu. Lensa gunanya untuk tempat masuknya cahaya dan pantulan objek dari gambar yang diambil lensa dari lensanya. Keistimewaan lensa pada kamera DSLR, kita bisa mengatur fokus dan zoomnya, jauh dekatnya, baik secara manual maupun secara otomatis. Kemudian grip merupakan pegangan kamera. Tombol lensa yang ini sebagai pengunci lensa dengan bodi kamera. Untuk stabilizer yang terletak pada kamera itu ada autofocusnya untuk mengatur autofocus yang ada pada kamera. Kemudian shutter fungsinya untuk pengambilan gambar. Kemudian tombol flash yang tadi. Ya, ini digunakan untuk menyalakan lampu flash. Tombol dial sebagai pengatur kecepatan warna atau shutter speed. Kemudian tombol display untuk menampilkan gambar tombol display. Jadi setelah kita menjepret nanti tombol displaynya ini, kita bisa melihat hasil
untuk modus pemotretan ya. Tombol flash untuk memberikan penerangan cahaya pada satu arah. Kemudian tombol anti red eye itu digunakan sebagai penangkal untuk menghindari mata apabila kelihatan merah pada saat menggunakan flashlight. Untuk viewfinder kemarin sudah dijelaskan, itu digunakan untuk jendela bidik kalau kita mau melihat tanpa menggunakan LCD navigator. Kita bisa menggunakan viewfinder. Kemudian monitor LCD digunakan untuk melihat gambar hasil dari pengambilan gambar yang sudah kita ambil tadi. Objek yang sudah kita ambil, kita bisa melihatnya melalui monitor LCD. Kemudian tombol navigasi itu digunakan untuk membantu mengendalikan kamera serta melihat gambar yang sudah kita ambil. Tombol AV untuk mengatur diafragma dan aperturnya. Kemudian tombol FE digunakan untuk pengaturan white balance. Setelah mengetahui dari bagian-bagian kamera dan fungsi-fungsinya, maka untuk saat ini yang akan Ibu ajarkan adalah setelah mengetahui bagian dan fungsinya, kita bisa mengetahui alat dan bahan untuk merawat dari kamera itu sendiri. Yang pertama yaitu dari tas kamera. Seperti contohnya di sini yang saya bawa. Itu digunakan untuk membawa kamera untuk keamanan peralatan itu sendiri. Mudah dibawa kemana-mana. Itu bisa menggunakan tas kamera. Kemudian yang kedua, filter yang ada pada lensa kamera. Ini digunakan untuk melindungi lensa tanpa mempengaruhi hasil pemotretan, supaya lensanya tidak tergores atau kotor terhindar dari debu. Ini filternya bisa kita ganti-ganti filter kamera. Kemudian next strap, ini next strapnya digunakan untuk supaya kameranya tidak jatuh pada saat pengambilan objek, jadi kita bisa mengalungkan di leher kita. Next strap. Landscape, kebetulan landscape-nya ini hilang ya, jadi nggak bisa dicontohkan. Siapa yang ambil, Bu? Nggak tahu hilang kemana. Kemarin habis dibuat untuk produksi kakak kelas kalian, kelas 3, kembalinya sudah nggak ada landscape-nya. Digunakan supaya kameranya aman dari kotoran ataupun debu. Dan lens hood untuk mencegah cahaya berlebih masuk ke dalam sensor kamera dalam jangka panjang yang bisa merusak sensor. Atau kalau kita memakai ini, tujuannya supaya hasil pengambilan gambar kita menjadi lebih natural. Screen protector. Nah, ini ada di layar LCD-nya. Ada screen protectornya. Tidak hanya LCD dari kamera, HP pun juga ada biasanya ya. Untuk melindungi layar LCD dari debu, goresan, dan juga bisa menambah usia layar LCD-nya bisa semakin awet. Kemudian tool bag. Tool bag ya, digunakan untuk menyimpan alat-alat toolkit pada saat kita di perjalanan, memudahkan kita untuk mencari sesuatu apapun itu yang dibutuhkan. Baterai set
baterai set di sini letaknya ada di gripnya sini, bisa kita buka. Ini pakai baterai sama memori ya. Digunakan untuk menyuplai tegangan yang dibutuhkan oleh kamera. Kemudian baterai grip digunakan untuk menyimpan baterai cadangan supaya usia baterainya lebih bertahan lama. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari cara-cara merawat bagian-bagian dari kamera. Setelah kita mengetahui bagiannya, fungsinya, kemudian cara-cara perawatannya, barangkali ada yang ditanyakan. Ada ya? Melepas baterai. Oh iya, iya Pak. Iya Nak. Cara melepas baterai ini dari tempat baterainya ada tombol kecil di sini. Ya. Iya, kita tekan. Kemudian ini kita tekan, diambil baterainya. Di atasnya baterai ini ada memori. Kalau mau diambil, tinggal tekan, diambil. Memori jenis apa itu? Jenis apa ya? Jenis memori card. SD. Iya, SD. Ya. Pakai mikro bisa. Pakai mikro nggak bisa. Kalau untuk kamera digital nggak bisa pakai mikro. Berarti harus pakai adapter Iya, ya. pakai adapter. Adapter. Iya. Oke. Untuk selanjutnya ini ada cleaning tool. Mungkin pernah melihat yang digunakan untuk membersihkan bagian-bagian dari kamera. Cleaning tool. Untuk baterai kamera, untuk yang kamera jenis DSLR, biasanya pakai Li-ion. Itu yang memakai baterai berjenis Li-ion harus memperhatikan hal-hal berikut sebagai perawatannya. Yang pertama, jangan biasakan, mungkin nggak hanya kamera ya, HP juga seperti itu. Jangan biasakan mengosongkan baterai atau ngecas ketika baterai itu sudah benar-benar habis. Ya, ngecas. Jadi baterai sebelum dicas itu harus dilihat kondisinya, jangan sampai kosong. Harus ada kondisinya sudah 5-10% itu masih ada, nggak benar-benar kosong, itu langsung dicas. Baterai jenis Li-ion memiliki jangka hidup. Jangka hidup maksudnya berapa kali ngecas dia sudah, jangka hidupnya 300-500 kali cas. Biasanya normalnya seperti itu. Kemudian semakin sering baterai dicas, maka semakin berkurang kapasitas total baterai. Itu tadi tentang baterai. Sekarang menangani lensa. Saat kita mengganti lensa, itu paling rawan sekali debu masuk ke dalam sensor kamera. Oleh karena itu kita harus membiasakan mengganti lensanya di tempat yang bersih dan terhindar dari debu. Penyimpanan kamera itu sendiri harus memperhatikan suhu dan kelembapan. Kondisi yang lembab dan perubahan suhu yang terlalu ekstrim, maksudnya dari dingin ke hangat, dari hangat langsung ke dingin lagi, bisa membuat kamera itu berjamur. Untuk mencegah supaya tidak berjamur, harus dipastikan kamera itu dimasukkan ke dalam plastik tertutup atau kedap udara. Selain itu, dalam penyimpanannya harus menjaga kelembapan kamera antara 40-45%. Jika memungkinkan, kamera itu dimasukkan dalam dry box. Jadi tentang kamera. Sekarang perawatan mengenai
dengan harga yang terjangkau. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang kamera dan cara-cara perawatannya. Sekarang ada tugas untuk kalian. Kita bagi saja untuk berkelompok. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok ada yang 3 orang, ada yang 2 orang ya. Kelompok 1 Pak Abdurrahman sama Pak Hasan. Kelompok 2 Pak Ali sama Pak Hanafi. Kelompok 3 kelompok 1 Abdurrahman sama Hasan ya. Kelompok 2 Ali sama Awaludin. Kelompok 3 Ferry, Hanafi sama Heri. Kita bagi menjadi 3 kelompok. lagi. Di sini ada tugas untuk kalian yang tadi sudah Ibu jelaskan mengenai bagian-bagian dari kamera, kemudian cara perawatannya, serta fungsi-fungsi dari peralatan yang digunakan untuk merawat peralatan itu sendiri. Sudah ada? Sudah dibagi kelompok? Ini disebutkan nama-nama bagiannya beserta fungsi-fungsinya. Kelompok. Untuk tugas kelompoknya saya beri waktu 10 menit ya, selesai ya. Ini di sini. Kau tuh. Nggak tahu ya. Kelompok 1 Abdurrahman, Hasan sama kelompok 1 Abdurrahman sama Hasan. Kelompok 2 Ali sama Awaludin. Kelompok 3 Ferry, Hanafi sama Heri. Nama kelompoknya baru mana? Ini loh. Nama Di atas ada yang paling atas itu kelompok Peserta. berapa? Ini kelompoknya tulis namanya juga. Iya. Langsung saja kelompok 2 gitu aja, kelompok 1 nggak usah tulis namanya gitu aja. Ya ditulis. Tas ya. Tek. Kerupuk.
Ditulis. Apa lagi? Lensa. Kertas. Nek taspen juga gitu.